suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai, ya, nilai-nilai luhur yang kita yakini akan kebaikan hidup. Yang mana keyakinan kelas ini muncul nanti dari dalam diri kita sendiri. Melaksanakannya atau meyakininya bukan dari paksaan, bukan karena kita nanti biar tidak dapat hukuman atau tidak dapat sanksi, tetapi ini benar-benar muncul dari keyakinan dari dalam diri kita sendiri untuk nanti dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Yang kita tahu dulu sebelumnya adalah ada peraturan kelas, ada peraturan kelas. Contohnya seperti apa? Tadi contohnya adalah melaksanakan piket kelas yang benar. Apalagi silakan tepat waktu. Oke, membayar tepat kelas. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Oke, apalagi tidak tidur di kelas. Ya. Semua itu adalah peraturan-peraturan kelas yang dibuat dengan tujuan apa? Untuk menjaga ketertiban kelas, suasana kelas supaya tetap berjalan dengan baik. Tetapi terkadang peraturan-peraturan kelas itu pun nanti dibuatnya karena adanya nanti sesuatu yang timbal balik. Contohnya seperti ini. Ketika kalian tidak mematuhi peraturan kelas, biasanya akan mendapatkan apa? Sanksi, hukuman. Di sini kita akan mengubah peraturan kelas tersebut menjadi suatu keyakinan kelas. Yang mana ketika kita menjalankan keyakinan kelas tersebut bukan karena biar tidak dapat hukuman, biar tidak dapat sanksi, tetapi benar-benar karena dari dalam kita sendiri meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Contoh tadi kita sudah menjawab peraturan kelas tadi apa saja? Peraturan kelas. Contohnya apa? Dasar tepat waktu. Kemudian apa lagi tadi? Membayarkan. Apa lagi? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Kemudian tidak tidur di dalam kelas. Tidak tidur di dalam kelas. Kemudian tidak main HP. Apalagi tidak makan di kelas saat pelajaran berlangsung gitu ya. Tidak makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Kemudian apalagi tidak boleh mengganggu temannya. Bisa tidak kita jadikan peraturan kelas? Bisa. Tidak mengganggu temannya. Ada nggak di sini yang suka mengganggu temannya? Ada. Tidak usah kita sebutkan namanya ya. Semoga orangnya ini tahu rasanya. Oke, mungkin ini diantaranya peraturan-peraturan kelas. Peraturan-peraturan kelas ini coba kita jadikan suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagaimanakah itu yang nanti kira-kira membuat kelas kalian ini menjadi suatu kelas impian. Kalian tuh memimpikan kelas ini menjadi kelas yang bagaimana sih? Coba mungkin ada yang bisa berpikir, apa impian kalian terhadap kelas kalian ini? Pengennya kelasnya seperti apa? Menjadi contoh yang baik. Oke, bagus. Apa lagi? Apa? Menjadi panutan. Oke, bersama contoh panutan. Mungkin yang lain lagi. Pengennya kelasnya seperti apa yang kalian impikan? Kelas yang bagaimana lagi? Kelas yang bersih, yang aman, yang aman. Oke, itu semua impian-impian yang kalian inginkan dari kelas ini. Nah sekarang, ini akan membagikan kertas. Nanti tolong kalian tuliskan ya. Yang kedua tentang keyakinan kelas. Ya, tadi sudah ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita ambil dari peraturan-peraturan kelas, tetapi juga kalimatnya yang abstrak, artinya yang bisa menyeluruh. Contoh tadi ya,
ketika ada orang yang mengganggu temannya, itu kan peraturan kelas. Jadi kalau nanti dia mengganggu temannya, dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman, ya tidak? Tetapi bagaimana sekarang peraturan kelas tidak mengganggu temannya yang kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas, menjadi kalimat yang akrab dan bernilai positif, yang mana nanti ketika kalian menjalankan itu, meyakini itu adalah suatu kebaikan, itu bukan karena atas paksaan, bukan karena dengan supaya tidak ada hukuman, tetapi benar-benar dari dalam diri kalian sendiri, dari motivasi kalian sendiri bahwa itu adalah baik dan saya harus menjalankannya. Apa? Kalimatnya kira-kira apa? Kalau tidak mengganggu temannya itu berarti kalimatnya apa? Saling iya, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian apa lagi? Karena tiap bapak ibu sering nggak memberikan tugas. Di antaranya kalau itu kita buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu berarti apa? Mengerjakan tugas dengan itu termasuk bisa kita jadikan suatu keyakinan kelas. Jadi mengerjakan tugas dengan dan mungkin nanti contoh-contoh yang lain yang ini kalian nanti tuliskan di situ. Keyakinan kelas mana lagi yang harus kita menyatakan di kelas ini atau kita pasang atau kita terapkan di kelas ini. Selain tadi saling menghormati, saling menghargai, kemudian apa lagi? Ada nggak di sini yang sering pinjam barang milik temannya? Boleh ya? Oke. Kalau pinjam itu tidak dikembalikan. Jadi berarti kalau dia pinjam tidak dikembalikan itu artinya dia memiliki rasa apa? Tanggung jawab. Ini juga termasuk bisa kita jadikan keyakinan kelas. Bertanggung jawab. Kemudian membantu juga bisa. Saling membantu. Itu juga bisa kita jadikan sebagai keyakinan. Paham? Oke, sekarang ini akan jadi kertas. Silakan ditulisnya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi satu impian kelas. Yang kedua adalah keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Oke, ini ditulis satu-satu sudah nanti dituliskan. Kemudian nanti secara tertib ditempelkan ke depannya. Yang sudah dapat langsung kalian tulis. Silakan bisa mulai ditulis. Tulis kelas impian dulu, kemudian keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kebalik.
Ya, menyeluruh aja dari bawah. Oke, kami menyusul ya, Pak. Oke. Ya, kita lanjut. Kita lanjut untuk kita pilih, ya. Kita sepakati keyakinan kelas mana yang akan kita terapkan di kelas ini. Ini diantaranya tadi, ya, ada yang ingin kelasnya nanti menjadi kelas yang damai dan tanpa kekerasan tersebut. Kemudian apa namanya itu keyakinan mereka apa? Menghargai dan saling menyayangi. Boleh. Ya, kita baca dulu ya. Kemudian jadi kelas yang bagus, kemudian keyakinan kelasnya adalah boleh digunakan untuk mencari materi. Boleh. Itu aku bukan yang ini masuk itu. Kemudian ini ada keyakinan kelas jadi contoh yang baik bertanggung jawab. Oke, saling membantu menjadi kelas yang aktif. Tanggung jawab. Kemudian saling membantu. Oke, saling menghargai, saling toleransi, menjaga kesucian dari malam-malam, menjaga kesehatan. Oke, alat dan kalimat, yang belakang kita, pemakiran dolar, jadi kesucian, tanggung jawab. Ya, jadi hasil diantaranya ini adalah satu kita bisa simpulkan. Yang pertama kira-kira apa? Saling menghormati. Kita sepakati ya. Oke, saling menghormati. Saling menghormati. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Boleh kita sendiri itu hampir sama, tapi nggak apa-apa kita tulis sendiri. Saling menghargai. Kemudian apa lagi? Saling menghargai, saling menghormati.
sesuaikan ya. Allah. Kemudian apa? Bertanggung jawab. Misalnya kita tulis bertanggung jawab. Apa kaitannya dengan tugas? Menjalankan tugas dengan baik. Bisa ya? Menjalankan tugas dengan baik. Kemudian apa lagi? Disiplin. Bersikap disiplin. Itu ya. Oke, benar-benar bersikap disiplin. Ada lagi atau sudah cukup? Artinya sudah tercatat dari semua yang sudah kalian. Oke, kita sepakati 6 kelas dulu ini, 6 keyakinan kelas dulu ya. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditambahin, nanti lain waktu bisa kita tambahin. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini tidak terus itu kaku. Oh, 6 ya, itu hanya 6 itu saja kok tidak. Nanti dalam waktu bisa juga ditambah, ya, bisa juga bertambah. Atau mungkin yang terkait dengan sikap baik, kira-kira apa? Berpikir dan bersikap positif. Itu yang penting ya, kita tambahkan di sini ya. Berpikir dan bersikap positif. Berpikir dan bersikap positif. Ya. Ya mungkin ini saja dulu yang kita sepakati untuk kita jadikan keyakinan kelas untuk kelas 9 ini. Nah, ini akan berjalan baik jika semuanya bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk benar-benar meyakini bahwa inilah sesuatu yang baik, inilah keyakinan kelas yang harus kita yakini kebaikannya, dan benar-benar nanti kita laksanakan, kita jalankan di kelas dengan sungguh-sungguh, artinya tanpa ada paksaan, tanpa karena ada sesuatu nanti instansi tidak, tapi kita yakini ini yang harus kita jalankan dalam kelas kita kelas 9 ini. Bisa ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi itulah yang kita lakukan dari ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nanti setelah ini kita berusaha untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wawan. Siang, Bu. Kamu tahu kenapa Bu Nini panggil ke sini? Tahu, Bu. Iya, tadi Bu Nini mendapatkan laporan dari Bu Ruli. Sepertinya kamu sedang dalam masalah ya. Ada yang bisa Bu Nini bantu? Iya, Bu. Saya pada saat jam pelajaran Bu Ruli, saya ketiduran di dalam kelas, sehingga saya disuruh maju ke depan untuk mengerjakan soal. Justru saya menolaknya sehingga Bu Ruli marah. Kamu tidur saat pelajaran matematika Bu Ruli, dan ketika diminta untuk maju ke depan, kamu tidak mau mengerjakan soal? Iya, Bu. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, Nak? Saat Bu Ruli membangunkan saya sempat melontarkan kata-kata kasar karena apa? Karena saat itu saya dalam keadaan kaget dan refleks saja, Bu. Dan itu pun tidak sengaja. Apakah kamu tahu dengan sikapmu itu, kamu berada dalam masalah sekarang? Iya, Bu. Baiklah, Bu Nini panggil kamu ke sini karena Bu Nini ingin membantu bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Saya yakin kamu melakukan tindakan itu karena ada alasan, bukan? Iya, Bu. Saya mengantuk sekali sehingga dalam pelajaran Bu Ruli saya tertidur. Apa alasannya, Nak? Iya, Bu. Karena pada malam hari saya menonton lomba 17-an yang ada di dalam kampung saya. Baiklah, Ibu bisa memahami alasan kamu. Dan itu sangat alamiah sekali sebenarnya. Kalau saat malam kita tidak tidur, maka keesokan harinya bisa jadi kamu tidak bisa konsentrasi pada pelajaran sehingga membuat kamu tertidur. Tetapi apakah kamu berpikir tindakan yang kamu lakukan ini benar tidak? Tidak, Bu.
Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati di awal pembelajaran dulu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar terkait dengan masalah ini, Nak? Ya Bu, masih ingat. Coba kamu sebutkan, kesepakatan dan keyakinan kelas mana yang kamu langgar terkait masalah ini? Tidak boleh tidur di saat jam pelajaran dan menghargai satu sama lain. Iya, benar. Kita ingat kembali keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati dulu di awal pembelajaran. Kira-kira tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak Bu, Kenapa? karena saya jadi tidak menghargai Bu Ruli. Penyebabnya adalah tertidur di dalam kelas. Jadi menurutmu keyakinan atau kesepakatan mana yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Saya sebenarnya sangat menghargai Bu, karena pada saat itu saya dalam keadaan mengantuk. Lalu saya tidak menerapkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai satu sama lain itu adalah sesuatu yang penting buat kamu? Sangat yakin Bu. Oke, setuju sekali. Kita memang harus saling menghargai satu sama lain. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Insya Allah bersedia Bu. Alhamdulillah, kalau memang kamu bersedia, kira-kira kamu mau menjadi orang seperti apa, Nak? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain. Alhamdulillah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya akan merasa nyaman dan bangga karena bisa bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain Bu. Alhamdulillah, jika memang demikian, mari kita bicarakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Nak? Saya akan meminta maaf kepada Bu Ruli dan berjanji tidak akan begadang pada malam hari. Alhamdulillah, mulai dari sekarang ya, kita mulai mengindahkan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati dulu. Dan besok lagi pada saat di kelas, kamu bisa berperilaku lebih baik dan menghargai satu sama lain ya. Insya Allah Bu. Terima kasih. Sekarang silakan kamu bisa kembali ke kelas, kemudian segera menemui Bu Ruli untuk meminta maaf ya, Nak. Iya Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Setiawan dari kelas 9E SMP Negeri 2 Pecangaan. Saya sangat senang sekali dalam kegiatan restitusi ini. Saya dapat menyelesaikan masalah saya sendiri dan dibantu oleh Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Galeria. Siang, Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Saya kesal, Bu. Bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang membuat kamu kesal? Gimana tidak kesal, Bu? Saya diejek Sinta di depan teman-teman, Bu. Baiklah, Ibu bisa pahami. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar menurutmu? Tidak, Bu. Tapi apa, Nak? saya melakukan itu untuk membela diri saya, Bu. Iya, Bu Nini paham itu. Kamu melakukan itu karena alasan tersendiri, bukan? Iyalah, Bu. Saya kesal dan tidak terima. Saya berusaha mempertahankan harga diri saya karena saya tidak suka diejek seperti itu, Bu. Ya, wajarlah. Alhamdulillah, kamu tidak sampai melakukan hal yang gegabah lagi, bukan? Iya, Bu. Alhamdulillah saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Padahal saya kesal sekali. Jadi saya bela diri, Bu. Ya, pastilah. Tapi alhamdulillah kamu tetap bersabar dan memilih untuk menahan diri sehingga tidak melakukan perbuatan yang lebih gegabah lagi. Iya, Bu. Baiklah, Ibu mengerti alasan kamu. Karena memang ketika kamu diperlakukan seperti itu, Ibu pun juga akan melakukan hal yang sama. Ya, karena untuk apa? Untuk membela diri, untuk mempertahankan harga diri. Akan tetapi kita mestinya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, bukan? Benar, Bu. Oke, di sini Bu Nini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Nini di sini membantu. Mari kita bersama-sama
berbicara untuk menyelesaikan, memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati di awal pembelajaran dulu? Iya, Bu, ingat. Keyakinan kelas yang bagaimana yang sudah kita sepakati? Bisa tidak kamu coba sebutkan keyakinan kelas yang terkait dengan masalah ini? Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan bersikap baik kepada siapapun itu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi keyakinan kelas itu yang telah kita sepakati dulu. Oke, sekarang Buni ingin tanya. Coba kamu pikirkan tindakan kamu yang membentak Santi pada saat di kelas tadi. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tidaklah, Bu. Karena tidak enak dan tidak nyaman saat marah dan membentak seperti itu. Jadi, menurutmu keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginanmu? Saya sebenarnya bisa menghargai orang lain, Bu. Mungkin saat itu saya sedang emosi dan tidak menunjukkan sikap itu. Ya, setuju sekali. Menghargai satu sama lain itu adalah sesuatu yang penting buat kita memang ya. Tapi dengan keyakinan itu juga ada keyakinan yang harus kita jalankan juga, bukan? Ya, Bu. Saya harus bisa mengontrol dan lebih bersabar lagi dan juga harus berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Insya Allah bersedia, Bu. Alhamdulillah, kalau memang kamu bersedia, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain, Bu. Alhamdulillah. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya akan merasa nyaman dan bangga karena bisa bersabar dan menahannya. Baiklah, jika demikian, mari kita selesaikan bagaimana memperbaiki masalah ini ya. Ya, Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Nak? Saya akan meminta maaf kepada Santi dan berjanji akan lebih menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok lagi ketika di kelas, kamu bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan segera menemui Santi untuk meminta maaf dan bisa menghargai orang lain. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu, telah membantu menyelesaikan masalah ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galeria Putri Asni Azahra. Saya senang sekali mengikuti kegiatan restitusi ini bersama Bu Nini, karena saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan cara saya sendiri. Terima kasih, Bu Nini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Ridho Kecanaan yang mewakilinya yang kami hormati, kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, pertama kalinya mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sampai kesempatan hari ini, siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan salah satu agenda kegiatan pada siang hari ini, yaitu
acara diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMP di Warsaan, Ibu Nini Bisarosan Timur. Sebelum acara dimulai, baiklah akan saya jelaskan dulu nanti teknik acaranya yang insya Allah berjalan kurang lebih 1 jam. Yang pertama nanti kita buka, kemudian paparan materi oleh Bu Nini, kemudian nanti forum tanya jawab. Begitu Pak Bu Nini. Sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah bagi yang beragama Islam yang selain Islam disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih nanti sekitar 40 menit Ibu Bisarotuddin akan menyampaikan paparan materi tentang budaya positif. Nah, kemudian nanti setelah itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mencermati dan memberikan forum tanya jawab. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Nini. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Izan sebagai moderator dan Bu Ani sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin tetap untuk saya semoga yang lain berkenan. Terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan tentang tugas dari saya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Kemudian tugas tersebut adalah saya menyampaikan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Jadi nanti di sini kita sifatnya sharing, berbagi pengalaman di Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan berarti saya yang mengetahui betul atau memahami betul, bukan. Tapi kita berbagi bersama tentang apa yang saya pahami, apa yang saya terima selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu khususnya pada modul 1.4 budaya positif. Saya mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki waktunya, bukan dasarnya hidup dan sumbernya kekuatan kodrat anak. Ini diwujudkan dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan budaya positif di kelas ataupun sekolah. Jadi selama ini kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, kita sebagai guru atau pendidik, apakah kita memang sudah sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya kita mendidik kepada anak itu adalah tujuannya apa? Itu menuntun segala kodrat anak. Jadi kita hanya menyampaikan materi, pokoknya anak tidak mau ini selesai atau bisa tersampaikan, tetapi kita harus benar-benar bisa menuntun atau mengajak atau mungkin ngomong dalam bahasa Jawa mungkin anak-anak dengan segala kodratnya yang berbeda-beda. Bahwa di sini di Ki Hajar Dewantara menyampaikan kodrat itu terbagi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah terkait dengan kondisi dari anak. Bahwa anak itu lahir dengan kondisi masing-masing. Ada yang berasal dari keluarga mampu, ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan tinggi, ada anak yang memiliki kecerdasan rendah. Sedangkan kalau kodrat zaman itu adalah kodrat di mana anak itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Memang beda kalau dibandingkan dengan kita dulu, pada zaman dulu kita zamannya seperti itu. Mungkin belum banyak teknologi, belum banyak IT, tetapi kita harus membuka pikiran kita bahwa untuk zaman sekarang itu sudah berbeda jauh sekali dengan zamannya kita. Zaman sekarang sudah penuh dengan teknologi, penuh dengan penggunaan IT, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa menolak itu karena zamannya memang sudah berbeda. Sehingga di sini maksudnya kodrat zaman di sini adalah nanti anak bisa mengikuti perkembangan teknologi, apalagi di sini mungkin sesuai
memiliki nilai dan peran kita sebagai guru terhadap anak-anak didik kita. Bahwa untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, maka seorang guru harus memahami nilai dan perannya dalam pendidikan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah nantinya. Apa saja nilai guru dalam ini? Kenapa saya bilang nilai guru penggerak? Itu sebenarnya untuk umum, nilai guru secara umum. Hanya saja saya memang dilaksanakannya di program guru penggerak, maka saya beri judul nilai guru penggerak. Itu ada yang pertama, berpihak pada murid. Jadi memang kita harusnya mendidik anak itu adalah kita benar-benar berpihak kepada murid kita. Jadi bukan sekedar kita menyampaikan atau mengerjakan tugas atau sekedar mungkin melaksanakan tugas sebagai seorang guru yang penting saya ngajar, yang penting saya menyampaikan materi, selesai tidak seperti itu ternyata. Jadi di sini nilai dari seorang guru yang berpihak pada murid itu adalah kita memang seakan-akan itu diambilkan sebagai seorang, kalau kita juga mengambilkan itu sebagai seorang petani. Di mana petani itu adalah dia berusaha untuk bagaimana mengolah tanaman yang dia atau yang ia tanam supaya nanti bisa tumbuh subur. Padahal kita tahu tanaman itu bisa jadi tumbuh subur lahan yang ditanami atau lahan tempatnya bertanam itu bisa jadi tidak subur. Tetapi kita sebagai seorang pendidik yang diambilkan sebagai seorang petani, kita akan berusaha bagaimana nanti tanaman yang akan saya tanam ini bisa tumbuh subur. Di antaranya dengan apa? Di antaranya mungkin dengan mengolah tanahnya terlebih dahulu supaya dari tanah yang mungkin tandus, tidak subur, bisa menjadi tanah yang nanti memang cocok sekali untuk tanaman itu tumbuh. Kemudian setelah itu kita akan merawatnya dengan memberi pupuk, kemudian mengairi, sehingga nanti tanaman itu benar-benar akan tumbuh sesuai dengan harapan kita, yaitu tumbuh subur, tumbuh baik. Dan itu artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan juga pendidikan kita, tanaman yang kita misalkan tidak ada seorang murid atau seorang anak, itu nanti bisa akan tumbuh dengan baik ketika kita bisa menjadi sebagai seorang petani, yaitu akan memperbaiki tanaman itu agar nanti tumbuh dengan baik. Kemudian nilai yang kedua adalah mandiri. Jadi seorang guru di sini artinya adalah memang harus bersifat atau memiliki nilai mandiri. Apa itu artinya mandiri? Mandiri di sini adalah kita berusaha untuk memperbaiki kapasitas kita sebagai seorang guru, yaitu dengan diantaranya adalah mencari banyak ilmu atau mungkin mengikuti banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Itu adalah maksud dari nilai guru sebagai mandiri. Nilai guru mandiri. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga adalah reflektif. Ini artinya apa? Kita sebagai seorang guru harus senantiasa bersikap reflektif atau memiliki jiwa reflektif, yaitu ketika kita sedang melaksanakan suatu pembelajaran misalkan, kita selalu berpikir apa yang sudah tadi kita lanjutkan atau kita sampaikan kepada anak, apa yang perlu kita perbaiki ke depan, sehingga nanti pada pembelajaran berikutnya kita bisa benar-benar menyiapkan pembelajaran itu dengan baik, sehingga dari reflektif itu nanti akan terwujud pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Di sini kita harus memang bisa bersikap kolaboratif atau dalam hal ini adalah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan di sekolah atau semua warga sekolah, yaitu diantaranya adalah dengan kepala sekolah, kemudian kepada dengan murid, kepada teman sejawat, dan juga pada tenaga pendidikan yang lain. Jadi semua kita harus bisa berkolaborasi bersama, bersinergi bersama untuk bisa mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian nilai yang kelima itu adalah inovatif. Di sini seorang guru memang dituntut untuk bisa berinovasi, ya, berinovasi dalam pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan. Di antaranya adalah dengan apa misalnya adalah kita berusaha untuk menyampaikan pada saat pembelajaran itu dengan menggunakan hal-hal yang baru, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, sehingga nanti anak itu akan merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bahagia ketika di dalam kelas, sehingga bukan sesuatu atau yang ketika di kelas itu di sini nanti pelajaran, misalnya saya sendiri pelajaran matematika nanti membesarkan atau bagaimana seperti itu, tapi memang kita nanti dituntut untuk bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran di kelas itu dengan lebih inovatif. Kemudian setelah nilai kita berlanjut ke peran. Bahwa apa sih
sih sebenarnya peran guru itu dalam pendidikan atau dalam pembelajaran? Yang pertama dari kita menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi yang memimpin dalam pembelajaran itu sebenarnya dari kita, seorang guru. Memang ketika kita berada di kelas, kita bisa berusaha menempatkan sebagai seorang pemimpin. Yaitu bagaimana nanti mengelola kelas, bagaimana nanti mengelola anak kita, supaya nanti memang di dalam pembelajaran itu benar-benar bisa terwujud pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Ini maksudnya adalah menjadi pendamping atau mungkin teman berbagi, ya, teman berbagi dalam hal peningkatan untuk pembelajaran yang dilakukan, sehingga nanti bisa saling bersinergi, bisa saling bekerjasama untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Jadi ini tadi yang terkait dengan nilai guru penggerak, bahwa untuk menjadi seorang guru, memang kita berperan atau memiliki peran untuk bisa mendorong terjadinya satu kolaborasi, yaitu antara kita sebagai seorang guru dengan sesama guru yang lain, kemudian juga sesama pemangku kepentingan di sekolah, dan juga yang jelas kepada murid kita. Jadi kita harus selalu berkolaborasi. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi setelah dari peran yang pertama tadi kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita pun bisa mewujudkan ya kepemimpinan pada murid. Contohnya seperti apa? Jadi ketika di kelas, kita menggunakan metode pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok, tentunya mungkin nanti anak-anak akan diminta untuk presentasi. Di situ sebenarnya kita sedang melatih anak untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu dengan menyampaikan presentasinya. Kemudian nanti mungkin contoh lain lagi, misalkan pada saat kita melaksanakan kegiatan upacara, anak itu kan ada yang menjadi seorang pemimpin upacara. Itu juga sebenarnya kita melatih kepemimpinan murid. Kemudian yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Ini maksudnya adalah bahwa kita sebagai seorang guru, kita juga dituntut untuk bisa menciptakan suatu komunitas. Setelah menciptakan, kita bisa menggerakkan agar komunitas yang tertentu itu bisa berjalan, bisa untuk aktif, ya, dengan segala kegiatan dari Bapak Ibu semua. Contohnya misalkan adalah kegiatan MGMP sekolah. Ini mungkin yang perlu nanti kita sederhana kembali. Mungkin dari dulu kita sebenarnya sudah punya MGMP sekolah, tapi mungkin belum begitu aktif. Mungkin saya bertanya Pak. Dari mulai dari orang guru penggerak tadi seperti itu, ya, itu adalah kita memiliki visi. Ya, jadi semua Bapak Ibu guru di sini ketika melakukan pembelajaran atau sudah berniat menjadi seorang guru itu memiliki visi. Nah, untuk melakukan satu perubahan positif dalam kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah, memang diperlukan sebuah visi. Visi tersebut dapat terwujud jika ada kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah. Dan untuk mewujudkannya, maka diperlukan suatu prakarsa perubahan dan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan, yaitu melalui tahapan kerja. Apa itu kerja? Kerja itu adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu diantaranya adalah dalam proses-proses dalam mewujudkan suatu visi namanya. Kemudian, nah ini yang akan kita tuju sebenarnya. Saya intinya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi penerapan pemahaman konsep-konsep inti di dalam budaya positif. Jadi dari hasil prakarsa perubahan yang terwujudkan dalam visi tadi yang telah dilakukan dengan metode inquiry apresiatif melalui rangkaian tahapan kerja, maka akan melakukan pembiasaan positif yang nanti dikenal dengan budaya positif. Dengan budaya positif ini akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tentunya ini akan membuat murid senang dalam pembelajaran, sehingga akan mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari budaya positif inilah yang akan nanti membentukkan karakter dan nilai-nilai kebajikan pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Ini ada beberapa pertanyaan pemanis atau pertanyaan pancingan sebenarnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Ini ada pernyataan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan atau pernyataan seperti itu? Setuju. Setuju. Oke, kita terima dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju juga? Setuju. Kebanyakan setuju. Oke. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, memang dari ketiga pernyataan ini kita sering mengalami, kita sering mungkin bahkan melakukan. Ya. Tapi mari nanti kita kaitkan dengan apa sebenarnya di dalam konsep inti budaya positif. Lanjut Bapak. Jadi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan berbagi tentang konsep inti budaya positif. Itu nanti diantaranya adalah satu, ada tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang itu semua apa. Kita mulai dari perubahan paradigma. Ini ada yang namanya kegiatan kekalan tangan. Jadi ada A dan B, jadi ada dua orang anak, atau maaf bukan dua orang anak ya, dua orang saja. Jadi A dan B, katakanlah A itu adalah kita semua atau Bapak Ibu guru, dan B itu adalah teman dari Bapak Ibu. Bayangkanlah ada secari kertas kecil, ya, jadi secari kertas kecil itu bayangkanlah itu adalah sudah bertuliskan suatu benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Nah, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya yang Bapak Ibu punya. Buatlah sebuah keparan. Jadi setelah tadi kita secari kata tadi yang bertuliskan sesuatu yang memang itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru kemudian kepal, ya, dengan segala kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada teman dari Bapak Ibu yang saya misalkan dengan B, itu akan mencoba dengan sekuat tenaga pula, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak atau Ibu memberikan benda tersebut. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan menerima di sini ketika si B itu teman dari Bapak Ibu itu membujuk, bahkan mungkin mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala dari tangan Bapak Ibu. Kira-kira ketika ada seseorang dari tangan Bapak Ibu tadi yang meminta Bapak Ibu tadi untuk membuka juga kepala tangan atau apa, coba buka itu kepala tangannya. Saya mau mengambil itu atau saya ingin tahu itu. Kira-kira apakah Bapak Ibu belum mengizinkan? Tidak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berharga. Iya. Iya. Mestinya sesuatu yang berharga itu kita akan dipegang, pertahankan, ya, supaya nanti tidak mungkin terkena ini ya benar sekali kita berharga. Jadi nanti apa yang terjadi? Ya saya melanjutkan. Nah, jadi yang dimaksud dari kegiatan tadi bahwa ada sebenarnya setelah itu perubahan paradigma. Di sini terkait dengan yang namanya teori kontrol atau dikenal nanti dengan ilusi kontrol. Jadi bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau dikaitkan dengan kegiatan tadi apa Bu? Kegiatan tadi kita kaitkan ada yang kita genggam itu adalah katakanlah itu ada anak-anak didik kita. Karena sebenarnya anak-anak didik itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Jadi ketika apa namanya itu kita diminta untuk melepaskan atau mungkin membuka kepala tangan itu sebenarnya ada ilusi bahwa guru itu dia bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, apakah itu nanti akan kita lakukan atau kita terapkan? Ya, lanjut Pak. Nah, jadi ini yang dimaksud bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan satu perubahan paradigma, perubahan pemikiran, yaitu dari mana? Dari stimulus respon ke berubah menjadi teori kontrol. Sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Kalau dari stimulus respon, ini adalah mungkin paradigma yang
mungkin pernah kita lakukan atau mungkin yang harusnya kita tinggalkan dan kita berubah ke teori kontrol. Pada stimulus respon itu terjelaskan pada beberapa poin. Yang pertama adalah menganggap pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan semua anak itu adalah sama. Kemudian yang kedua adalah setiap orang itu melihat hal yang sama. Kemudian yang ketiga, mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri kita. Kemudian model berpikir menangkal. Nah ini kalau kita bandingkan dengan teori kontrol, ketika teori stimulus respon itu menganggap realitas atau kebutuhan semuanya itu sama, pada teori kontrol itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Menurut Bapak Ibu sama atau berbeda? Berbeda ya? Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian pada stimulus respon menganggap bahwa setiap orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol itu menganggap bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Benar tidak Bapak Ibu? Benar. Jadi pada teori kontrol sebenarnya di sini adalah ini menginginkan kepada kita sebagai seorang guru bahwa kita ketika menerapkan kepada anak itu kita juga harus berpikir secara teori kontrol bahwa setiap anak didik kita itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap anak didik kita itu membutuhkan atau mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita perlakukan sama. Kemudian yang ketiga, kalau dibandingkan pada stimulus respon itu mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol itu berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha untuk memahami orang lain. Jangan kita memaksa diri kita untuk orang lain itu memahami kita, atau anak atau murid itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak. Kalau seperti itu berarti nanti kita berseberangan dengan filosofi yang diajar di luar tadi. Bahwa kita harus bisa memahami anak didik kita itu dengan gambaran yang berbeda tentang gambaran dunia anak-anak. Kemudian pada stimulus respon bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini mungkin kita sering melakukan itu. Jadi ada patuh pada kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang mungkin sudah kita alami. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena anak merasa ketika dikatakan disiplin apa disiplin itu anak tuh merasa jadi tidak nyaman. Oh, saya harus melakukan ini karena nanti kalau tidak saya pasti dihukum. Kalau tidak nanti saya dikatakan seperti ini. Nah, itu membuat anak itu tidak nyaman. Ya. Bukan dengan apa yang kita lihat atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sehingga ketika kita melakukan disiplin itu kita harus kembali ke tujuannya bahwa kita adalah mewujudkan anak supaya nanti dia bisa menghargai akan mencapai suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan tentang definisi disiplin yang saya ambil dari beberapa sumber. Banyak sebenarnya definisi disiplin, tetapi dalam hal pendidikan anak, disiplin sebenarnya merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin sebenarnya berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ini yang mungkin kita lakukan. Karena saya pun sendiri pernah melakukan itu. Dan hal ini karena disiplin itu terfokus pada apa yang kita harapkan diperoleh oleh anak didik dalam belajar. Jadi sebenarnya disiplin di sini sebenarnya ada tadi kalau dikatakan dengan hukuman itu karena apa? Karena kita fokus pada apa yang diharapkan dan ingin diperoleh dari anak tersebut dalam belajar. Disiplin juga terfokus pada upaya agar anak itu mampu belajar sebenarnya. Jadi disiplin sendiri sebenarnya bukan suatu proses, bukan tindakan tunggal. Jadi bukan suatu hukuman. Jadi ini sebenarnya adalah suatu proses sebenarnya. Jadi disiplin adalah dasar untuk mengajarkan anak bagaimana secara sadar menjadi selaras dengan diri mereka sendiri dan selaras dengan bergaul atau dalam bergaul dengan anak atau orang lain. Jadi disiplin adalah apa? Mengenai apa yang kita ingin anak melakukan atau tidak melakukannya, serta mengapa kita ingin dia melakukan atau tidak melakukannya.
Dengan demikian, tujuan utama disiplin adalah agar anak mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, serta menghormati diri mereka sendiri dan menghormati orang lain. Jadi dengan kata lain, anak didik kita itu adalah berusaha untuk bagaimana nanti dia bisa menghargai diri mereka sendiri dan menjadi sesuatu untuk anak. Kemudian saya lanjutkan karena tadi kita sering membedakan antara disiplin dengan hukuman. Sebenarnya apa itu definisi hukuman? Di sisi lain hukuman ini sangat berbeda sebenarnya dengan disiplin. Ya, hukuman lebih merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mendidik untuk membantu anak berperilaku lebih baik di masa depan. Itu adalah maksudnya hukuman yang sering kita lakukan di sini. Nah, orang dewasa yang menghukum anak itu bertujuan apa? Bertujuan mengajarkan anak bahwa orang dewasa itu bertanggung jawab atas perilaku anak tersebut. Di sini pendidik berusaha untuk menanamkan bahwa dia bertanggung jawab, berwenang, dan memiliki hak untuk mengarahkan anak untuk berperilaku tertentu. Jadi dengan kita memberikan hukuman, itu sebenarnya kita memiliki tujuan supaya anak itu nanti dia bertanggung jawab. Dan kemudian anak itu memiliki hak untuk mengarahkan anak, atau kita memiliki hak untuk mengarahkan anak untuk berperilaku tertentu yang kita inginkan. Tapi bukan melihat bagaimana sebenarnya anak itu kok seperti itu. Nah, sayangnya seringkali hukuman ini memiliki efek negatif, ya, memiliki efek negatif pada anak. Ini benar-benar nyata ya. Jadi benar. Jadi ini benar-benar itu seperti apa? Seperti anak itu menjadi memiliki rasa malu, rasa bersalah, gelisah, kemudian nanti ada peningkatan agresivitas anak. Jadi ketika kita berikan hukuman, anak itu tidak malah akan terus ikut, tapi kadang terjadi suatu agresivitas. Artinya apa? Kadang malah anak lebih tinggi kesalahan yang dilakukannya. Kemudian anak menjadi tidak mandiri. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Karena apa? Karena setiap melakukan kesalahan dapat dihukum. Dan atau kurangnya menghormati orang lain. Karena dia melihat orang yang menghukum itu tidak menghormati orang yang dihukum. Nah, ini merupakan masalah yang lebih banyak muncul ketika orang tua atau pendidik itu memberikan hukuman. Nah, di sini akan saya coba memberikan perbandingan apa sih perbedaan disiplin dan hukuman. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa antara disiplin dan hukuman. Untuk disiplin ini mengajarkan anak bagaimana harus bertindak. Sedangkan hukuman itu hanya memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk. Kamu salah nak, begitu kan ya. Tapi kalau disiplin yang harusnya kita sampaikan itu adalah harusnya bisa mengajarkan anak itu bagaimana dia harus bertindak. Kemudian disiplin itu harus masuk akal bagi seorang anak. Jadi ketika kita memberikan hukuman yang menurut saya atau menurut kita sebagai seorang pendidik ini masih sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Gitu. Jadi kita untuk disiplin ini harus masuk akal bagi seorang anak. Jadi tidak hanya sekedar ketika memberikan hukuman tanpa dasar. Sedangkan kalau hukuman itu tidak memberitahu anak apa yang harus dilakukan sebagai alternatif. Kemudian disiplin itu harus selalu berhubungan dengan kenakalan anak karena suatu kesalahan tidak selalu merupakan kenakalan. Kemudian disiplin membantu anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau hukuman itu sangat mungkin tidak masuk akal bagi anak. Kadang kita ketika melihat anak misalkan terlambat katakanlah ya, lari 10 kali misalkan. Ini jujur, saya pun pernah melakukan anak pada anak di seperti itu. Ya, karena saya bertujuan saat itu biar anak itu semakin patuh, semakin disiplin menurut saya saat itu ya. Tapi ternyata seperti itu nanti itu akan berpikir atau membekas pada anak bahwa kadang saya melambat, tapi saya disuruh lagi. Secara otomatis saya melambat, tapi kenapa saya disuruh misalkan membersihkan WC atau mungkin menyapu lapangan atau bagaimana. Dan itu kan kadang bagi anak mungkin kita sangat tidak masuk akal. Itulah yang di dalam hukuman. Jadi lebih pada tadi hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak. Nah, ini yang sering terjadi yang mungkin kita alami atau mungkin kita lihat. Lanjut Pak. Nah, contoh kasus perbedaan disiplin dan hukuman. Ini saya berikan beberapa contoh kasus. Misalnya ada satu contoh kasus. Ketika ada murid yang ngobrol dengan murid yang lain saat guru sedang memberikan materi pelajaran, ada dua reaksi yang mungkin muncul. Yang pertama, reaksi pertama adalah saat kasus ini dipandang sebagai suatu hukuman. Maka guru mungkin akan menghadiknya atau mengingatkan atau menyuruhnya keluar dari kelas atau pergi di luar kelas karena kamu tidak mengerjakan rumah, tidak mendengarkan apa yang bapak ibu sampaikan. Nah, ada reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua adalah yang memandang bahwa ini adalah sebagai suatu bentuk disiplin, di mana guru melakukan itu dengan pendekatan
pendekatan kepada murid. Jadi dia mendekati murid, kemudian dengan perlahan diberitahukan bahwa aktivitasnya itu mengganggu teman lain. Murid tersebut diberitahu bahwa nanti ada kesempatan bagi dia berdiskusi dengan temannya. Nanti ada juga waktu untuk ngobrol ketika istirahat. Bila dia tetap ngobrol juga di saat belum menjelaskan materi lagi, maka mungkin guru itu akan melakukan tindakan yaitu dengan merubah tempat duduk. Nah, ini kalau kita bandingkan antara hukuman dengan disiplin seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian apakah disiplin positif itu? Disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan murid untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Disiplin positif adalah solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri murid itu sendiri. Kemudian, disiplin positif merupakan hubungan saling menguntungkan antara pendidik dan murid yang mana menghargai kondisi murid. Kemudian, disiplin positif juga akan mengajar anak keterampilan sepanjang hidup. Disiplin positif meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Dan disiplin positif adalah suatu keramahan, empati, hak asasi manusia, dan kesopanan. Kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Sama seperti yang tadi kita lihat pada anak didik kita. Ketika anak didik kita dikasih itu entah ada yang mengantuk, entah ada yang bermain sendiri, entah ada yang juga temennya, itu karena mereka memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, apa sih sebenarnya motivasi intrinsik itu? Itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Dosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita sering sampaikan kepada anak apa saja itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar, etis, benar, sinis, berbindikan tunggal, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, konsep inti berikutnya adalah teori motivasi. Menurut Diana Carson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi apa sih yang mendasari anak-anak itu tadi berbuat seperti itu di kelas? Ada yang tertidur, ada yang marah, ada yang tidak temannya. Itu adalah menurut Diana itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ada merupakan motivasi internal dan motivasi dari luar ya. Itu apa namanya? Salah satu motivasi dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ini ada juga merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang merupakan motivasi internal atau intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri yang terkait dengan tujuan disiplin positif. Lanjut. Kemudian ini saya jelaskan tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian hukuman itu juga membuat terkadang beranak sakit, baik itu fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dengan hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menjadi akan menyakiti diri sendiri. Dan sebenarnya adalah merupakan konsep diri yang buruk. Anak menjadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah ketika kita melakukan hukuman atau menerapkan hukuman sebagai bentuk ketika ingin memperbaiki perilaku anak. Nah, kemudian kalau dengan konsekuensi, apa sih sebenarnya perbedaannya dengan konsekuensi apa hukuman tadi? Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu
dalam jangka waktu pendek. Jadi walaupun itu lebih baik dari rumah, tapi tetap akan memberikan rasa tidak nyaman pada anak. Mungkin jangka waktunya pendek, beda dengan hubungan. Biasanya anak akan lebih mengingat, bahkan sampai nanti dia lulus sekolah atau sudah berkeluarga sedikit, dia akan ingat apa sih dulu yang pernah saya terima pada saat di sekolah, hukuman yang diberikan oleh guru pada saya. Itu akan teringat. Karena saya pun mengalami sendiri. Jadi ketika di sekolah saya mendapatkan hukuman, sampai sekarang pun saya terus teringat. Nah, sedangkan konsekuensi tadi dia yang mengingat atau membuat merasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek. Kemudian dengan konsekuensi anak akan mengikuti disiplin. Kemudian akan timbul stimulus atau tanggapan dari anak. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini untuk konsekuensi. Kemudian dengan konsekuensi ini juga merupakan konsep diri yang baik sebenarnya. Dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hal dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah konsekuensi. Kemudian dari hukuman dan konsekuensi tadi, di sini saya tampilkan tentang tindakan guru. Nanti jika kita analisis bersama, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlalu berkeluar. Mungkin kita pernah melakukan itu. Ini ada termasuk hukumannya. Jadi ini ada termasuk bentuk tindakan guru yang memberikan hukuman. Kemudian contoh lagi tindakan guru yang memberikan hukuman ada lari mengenai lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat menuju sekolah. Ini pun juga merupakan bentuk hukuman. Kemudian bentuk hukuman yang lain misalkan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan bentuk hukuman juga. Kemudian menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini bukan hukuman tapi akan merupakan konsekuensi. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab. Jadi dia sudah mencoret-coret ya tugas temannya, kemudian dia akan menggantikan kata-kata tersebut. Itu adalah merupakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar, ini juga contoh konsekuensi, bukan bentuk suatu hukuman. Sedangkan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah contoh bentuk hukuman. Kemudian contoh konsekuensi yang lain lagi adalah lari meninggalkan basket 2 kali tanpa terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan. Ini kenapa disebut konsekuensi karena mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan anak didik. Kemudian lanjut konsekuensi yang berikutnya adalah apa sih itu restitusi. Jadi sebenarnya restitusi itu adalah kaitannya dengan tadi hukuman, penghargaan dan restitusinya. Nah ini yang harusnya mungkin kita akan coba lakukan terus ketika kita menjadi murid. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan, yaitu dalam hal ini adalah kaitannya dengan tujuan mulia tadi, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut dosen pada tahun 2006. Ciri-ciri restitusi di sini saya tampilkan ada 9 ciri-ciri restitusi. Di antaranya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan kita memberikan restitusi atau melakukan restitusi, kita tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran, ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi kita akan selalu memperbaiki hubungan dengan murid. Bukan justru malah ketika anak melakukan kesalahan dengan kita memberikan hukuman atau konsekuensi, terkadang kita malah hubungan dengan anak itu tidak baik. Kenapa? Karena terkadang bisa muncul anak itu menjadi tidak suka dengan kita bagi seorang pendidik yang sudah memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri restitusi adalah ini, kita memberikan tawaran, bukan satu paksaan. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu paksaan. Jadi anak harus melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau restitusi nanti, kita memberikan tawaran kepada anak. Apa sih yang kamu inginkan, nak? Misalkan seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan atau yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia nanti atau kita sebagai guru ketika melakukan restitusi itu mengarahkan anak bagaimana kita itu bisa menuntut anak tersebut untuk melihat ke dalam dirinya sebenarnya apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang sebenarnya apa sih yang anak itu lakukan sehingga berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian
ini dibandingkan ketika tadi kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu, kita tidak berani pada tindakan, atau menulis tidak. Tetapi kita akan lebih fokus untuk mewujudkan atau menciptakan karakter yang baik pada anak. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi, pemecahan masalah yang baik, yang menang tadi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita sudah melakukan restitusi, maka nanti akan membuat anak itu untuk kembali kepada kelompoknya itu merasa nyaman. Jadi dia tidak merasa minder, tidak merasa bersalah, tidak merasa takut ketika kita berikan hukuman. Kemudian ini saya sampaikan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam suatu tabel. Bahwa sebenarnya hukuman itu adalah akan mewujudkan identitas dari pada anak. Sedangkan konsekuensi yang mana memberikan disiplin terhadap melaksanakan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi ini adalah nanti akan mewujudkan atau menciptakan identitas sukses pada anak. Jadi kenapa hukuman itu dikatakan identitas gagal? Karena di sini hukuman itu memberikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman. Kemudian murid juga merasa menjadi korban atas ketidakadilan. Kemudian murid akan atau anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian perilakunya pasif agresif, ya. Jadi murid akan membenci peraturan jadinya, seperti itu. Makanya ini adalah identitas gagal nanti ini adalah justru akan memunculkan karakter-karakter negatif pada anak. Sedangkan dalam konsekuensi, ketika kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan konsekuensi, itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tetap menimbulkan ketidaknyamanan pada anak. Kemudian anak itu dia jadi korban bisa diabaikan. Ya. Kemudian murid itu dibuat tidak nyaman juga tadinya. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin ketika kita berikan konsekuensi ya saat itu anak, oke, saya menerima. Ya, tetapi nanti bisa lain waktu atau jalan hari anak itu nakal lagi. Ya. Kemudian mereka monitoring dan supervisi terus menerus dari dulu. Itu kalau kita melakukan konsekuensi. Kemudian sampai yang lain itu anak itu mencoba untuk menghormati orang tua. Nah di sini konsekuensi ini bersifat netral. Kalau kita bandingkan dengan restitusi, jadi restitusi sebenarnya tadi adalah merupakan satu pilihan, bukan paksaan, bukan sesuatu yang harus terjadi, tapi ini adalah merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid itu dalam jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang. Jadi dengan kita melakukan restitusi itu akan memberikan penguatan karakter murid itu lebih panjang jangka waktunya. Kemudian korban nanti mendapatkan ganti. Kemudian anak itu mendapatkan penguatan karakter yang positif. Kemudian masalah juga bisa terselesaikan, terpecahkan dengan baik. Kemudian murid akan belajar bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau pada hukuman atau konsekuensi mungkin ya fokusnya itu menyelesaikan masalah tapi dalam waktu singkat. Besok anak akan mulai lagi, bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian murid itu atau anak akan menghargai dirinya dan juga orang lain. Dan ini adalah menunjukkan identitas positif. Kemudian di sini adalah merdeka menurut Gajah Dewantara. Apa sih merdeka menurut Gajah Dewantara itu? Menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah menurut Gajah Dewantara tentang arti merdeka. Keyakinan keras, inti dari budaya positif atau modul budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan keras. Sebenarnya nanti ada pertanyaan apa sih keyakinan keras itu? Nah di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Kan di kelas itu juga ada peraturan loh. Kenapa harus kita munculkan keyakinan keras? Jadi ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira alasannya apa sih Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan helm pada saat mengendarai roda dua itu alasannya apa? Untuk keamanan, keselamatan. Ya, benar. Jadi ketika kita mematuhi peraturan, kita adalah memiliki tujuan ketika memakai helm itu adalah untuk keselamatan, untuk keamanan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak pada saat pandemi dulu? Ini juga semua mungkin untuk kesehatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan dan dilakukan tepat waktu pada saat mengikuti peraturan atau pada saat mengikuti pembelajaran?
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, inilah alasannya kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan hanya peraturan kelas. Karena kalau peraturan, terkadang dia hanya melaksanakannya karena kalau nanti saya tidak mengikuti peraturan, saya kena sanksi, saya kena hukuman. Restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi ini adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima menuntut. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Kita ketika melakukan restitusi, mungkin kita pernah memposisikan kita sebagai seorang penghukum. Mungkin bisa berikutnya, Pak. Nah, ini penjelasannya di sini. Nah, posisi penghukum. Jadi posisi penghukum itu kita ketika berada pada posisi di mana kita sering memberikan hukuman kepada anak. Ya. Jadi biasanya posisi penghukum ini adalah kita akan menghaji, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan suara tinggi. Itu adalah posisi kita. Kalau kita melakukan itu berarti kita ada posisi penghukum. Hukuman verbal itu bisa fisik maupun non fisik. Jadi ketika kita melakukan atau menempatkan sebagai posisi penghukum, kadang kita memberikan hukuman verbal, bisa berupa fisik maupun non fisik. Nah, dampak posisi penghukum itu mulut itu akan menjadi pendendam. Ya, ini nyata. Ada yang melakukan seperti itu sampai anak-anak ketika sudah lulus, dia nanti akan menjadi pendendam. Dia tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil, kemudian mulut akan cenderung menjadi pemberontak, bahkan akan menyimpan dendam selama seumur hidupnya. Nah, kemudian kita tidak lagi nanti setelah mental itu tidak lagi memposisikan diri kita sebagai penghukum. Supaya apa? Supaya nanti tidak terkenang di anak itu kita sebagai posisi penghukum. Berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah itu mungkin yang pernah kita lakukan contohnya seperti ini. Ketika ada anak datang melawat misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa sudah diingatkan? Kenapa masih datang terlambat? Ibu jadi sangat kecewa sekali. Saya jadi sangat kecewa sekali seperti ini. Nah, itu adalah kata-kata yang mungkin kita pernah keluarkan, dan itu adalah merupakan posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena dengan kita mengatakan anak seperti itu, anak itu menjadi merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya memang dengan menggunakan suara yang tenang, suara cenderung lembut. Ya, namun kata-katanya menyalahkan murid. Biasanya kalau di posisi penghukum tadi ya, kadang ketika posisi penghukum kita akan langsung nih, kamu terlambat lagi, sekarang masuk pesawat 30 kali misalkan. Nah, itu ada biasanya suaranya lebih lantang, lebih keras. Tapi kalau posisi pembuat merasa bersalah, biasanya kita mengeluarkan suara lebih tenang, lebih lembut. Namun kata-kata itu tetap akan menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Itu dengan membuat murid menderita. Nah, dampak posisi pembuat merasa bersalah ini adalah murid akan merasa bersalah dan menganggap dirinya gagal, ya, atau merupakan masuk ke dalam identitas gagal. Kemudian anak juga akan rendah diri dan menarik dirinya dari lingkungan. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, kita mungkin pernah juga memposisikan sebagai teman kepada anak-anak didik kita. Contoh misalkan, ketika tadi ya kasusnya masih sama, anak datang terlambat. Nah, kemudian anak didekati, kenapa kamu terlambat? Tolonglah bantu bunyi, misalkan bunyi besok tidak terlambat lagi ya nak, supaya nanti bunyi tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah atau dari teman lain. Tolonglah bantu bunyi, misalkan seperti itu. Itu adalah kata-kata yang mungkin kita keluarkan dengan posisi sebagai teman. Nah, suaranya memang di sini ketika kita memposisikan sebagai teman, suara itu lebih lama, akrab, cenderung bersebut-sebut. Jadi untuk menghangatkan suasana tetapi tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Jadi anak nanti muncul identitas sukses untuk berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan dari eksternal, maka dampak positif pada menjadi murid akan bergantung pada satu orang, ya, atau memiliki faktor ketergantungan yaitu pada kita sebagai guru yang memposisikan sebagai teman. Sehingga tadi apa-apa saya sama bapak itu, aku sama bu ibu itu karena dia bisa membantu saya misalnya seperti itu. Jadi dia merasa ketergantungan. Dan ini belum menunjukkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Berikutnya, yang posisi keempat adalah posisi pemantau. Bagaimana seorang guru memposisikan sebagai pemantau? Itu adalah contohnya misalkan dia mengeluarkan dengan suara pemantau datar, rendah, tidak emosional, tidak berseru-seru, ataupun tidak meninggikan suaranya. Di sini juga akan tercipta identitas yang
berhasil atau positif. Dampak posisi pemantau di sini pada murid adalah murid akan menghitung konsekuensi dan dia tanpa memahami sebelumnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Jadi ini pun masih merupakan motivasi yang dari luar, motivasi eksternal, bukan yang motivasi muncul dari dalam diri anak sendiri. Dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah seorang posisi guru ketika menempatkan sebagai seorang manajer adalah posisi apa sih? Itu posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Jadi sebenarnya inilah posisi yang ideal, posisi yang memang diharapkan harusnya kita lakukan kepada anak ketika mungkin anak melakukan satu indisipliner atau anak melakukan satu pelanggaran. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Seorang manajer itu netral, dia tidak emosional, tidak terlalu ramah juga dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas positif waktu berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, ya, yang akan membuka pikiran murid. Kemudian guru juga akan membimbing murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Di sini nanti akan muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah sebenarnya tujuan dari posisi manajer ini adalah apa? Itu agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada murid. Kemudian jawaban dari posisi manajer pada murid adalah murid akan mempercayai diri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah inilah posisi yang paling ideal sebenarnya, itu posisi manajer. Karena di posisi manajer di sini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang benar-benar memerdekakan murid. Dalam melaksanakan posisi kontrol atau restitusi tadi, ini seorang ilmuwan yang bernama Diana Wilson dalam bukunya Restitution atau Restoring School Discipline itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melaksanakan proses restitusi, yaitu proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi yang namanya nanti dikenal dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah ini contoh bentuk segitiga restitusinya. Ada 3 tahap yang harus dilalui. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dan ada menanyakan keyakinan. Nah ini penjelasannya. Ketika langkah atau tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Di sini contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang mungkin sering diucapkan oleh seorang guru ketika memposisikan sebagai manajer pada saat melakukan validasi kebutuhan. Kemudian tahapan berikutnya adalah menstabilkan identitas. Di sini adalah proses di mana atau tahapan di mana membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru akan berkata, oke, ini validasi kebutuhan tadi yang, tadi ini ya. Jadi validasi kebutuhan di sini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar? Tadi ada 5 tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Ada bertahan hidup, kemudian ada kekuatan atau penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, merasa diterima, dan fun atau kesenangan. Terkadang di sini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini adalah untuk memvalidasi kebutuhannya. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ketika anak salah, kita tidak langsung menjudge anak. Kamu tidak salah, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin memberikan kalimat-kalimat yang bermakna kepada anak. Apa sih yang penting bagi kamu? Kemudian adalah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian guru juga bisa mengatakan bahwa kamu
dengan orang lain. Jadi contohnya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya atau yakini di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu menjadi anak seperti apa? Nah itu adalah contoh-contoh kalimat atau perkataan yang mungkin disampaikan oleh guru ketika memberikan tahapan menanyakan keyakinan. Kemudian nah ini saya katakan tentang penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Ya, maaf ini mungkin butuh nggak mau betul. Itu adalah salah satu contoh penerapan budaya positif membuat keyakinan yang saya lakukan di kelas. Itu saya lakukan kira-kira mungkin minggu yang lalu. Jadi di sini saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Itu saya memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak bahwa di dalam kelas sebenarnya memang ada peraturan-peraturan. Kemudian dari peraturan-peraturan itu saya memberikan surat pendapat kepada anak-anak. Mari kita buat keyakinan kelas. Jadi dari beberapa peraturan itu mana yang bisa kita buat menjadi satu keyakinan kelas, sehingga nanti anak itu akan merasa bahwa apa yang diyakini itu akan senantiasa dilakukan pada anak ketika di kelas. Jadi ketika misalkan ya anak itu bisa saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian anak itu bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Mungkin yang berikutnya ada juga video, maaf ya ini entah kenapa videonya tidak muncul suaranya. Kalau yang kedua ini adalah contoh ketika saya melakukan praktik pendidikan restitusi yang mungkin kemarin sudah Bapak Ibu lihat di YouTube, ada yang pernah kita untuk melihat dari itu mungkin langsung ke ini atau videonya. Jadi yang terakhir dari ini. Maksudnya dari video itu dengan tarik ke belakang. Video itu tadi dengan tarik ke belakang. Di pojok-pojok ini ada videonya. Ya, nah. Iya. Ini adalah salah satu contoh atau salah satu penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan, yaitu menangani permasalahan murid ketika murid tersebut itu adalah melakukan satu kesalahan. Di sini saya mengambil dua kasus. Kasus yang pertama adalah ketika murid tersebut itu adalah mengantuk di dalam kelas. Jadi ketika mengantuk di dalam kelas, kita lakukan beberapa temannya, dan laporan dari beberapa bapak ibu yang mengajar saat itu. Kemudian saya lakukan praktik restitusi untuk mengembalikan keyakinan atau kekuatan suatu anak itu, untuk meyakini bahwa apa yang dilakukan itu memang terkadang sering kita lakukan. Jadi ketika kita mungkin bahkan kita sendiri itu pernah mengalami itu pada saat kita. Jadi kita pernah mengantuk di kelas, saya yakin ya, karena saya juga mengantuk, jadi pernah juga mengantuk di kelas. Ya. Dan itu sebenarnya belajar dilakukan oleh anak-anak. Sehingga ketika ada anak yang mengantuk di kelas, ya, kita jangan langsung menjat atau bahkan praktisnya langsung berikan rumah. Itu yang tidak disarankan ya, tidak dilakukan. Jadi ketika mengalami kesalahan, kita panggil anak itu tersendiri di ruangan tersendiri, kemudian kita berikan kekuatan atau penguatan kepada anak tersebut supaya anak itu nanti bisa kembali kepada dunia atau pada kelompoknya dengan merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia. Tidak merasa dia merasa telah melakukan masalah besar, tidak menjadi minder, tidak menjadi merasa bersalah seperti itu.
pendidiknya atau tahapan-tahapan di dalam institusi, anak itu akan menjadi lebih baik itu yang diharapkan. Kemudian kasus yang kedua itu ada anak yang dia berkata kasar kepada temannya, atau mungkin menghati temannya. Kemudian dari laporan dari temannya dan bapak ibu guru juga saya panggil anak tersebut untuk saya berikan tahapan pendidikan restitusi, yaitu mengembalikan karakter anak supaya nanti muncul karakter yang baik dari anak itu sendiri. Juga dengan saya melakukan kegiatan restitusi bisa membantu anak memecahkan masalahnya sendiri. Jadi akan memancing atau akan memotivasi anak untuk menyelesaikan masalah sendiri, sehingga nanti anak itu merasa dia menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Jadi tidak merasa karena dia harus dihukum, terus jadi dia merasa minder atau merasa bersalah seperti itu. Itu adalah contoh yang kedua tentang penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk sesi berikutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti di sini sifatnya kita memang berbagi Bapak Ibu, kita saling sharing saja. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa saya di sini bukan seseorang yang paham semuanya di situ, tetapi kita akan berdiskusi mungkin bagaimana sih mungkin nanti bisa kita implementasikan bersama-sama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian panjang lebar materi yang disampaikan oleh Bu Nini tentang budaya positif yang sangat luar biasa di Bu Nini. Mudah-mudahan dari paparan tadi memberikan satu pemahaman baru bagi kita dan dapat kita implementasikan nanti dalam pengelolaan kedisiplinan kelas di kelas kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada sesi yang kedua dari forum ini, yaitu tentang tanya jawab. Barangkali dari yang dipaparkan oleh Ibu Nini tadi ada hal-hal yang perlu dipertegas atau perlu membutuhkan penjelasan lagi dari Bapak Ibu. Saya beri kesempatan untuk pertanyaan pertama 2 orang penanya. Silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Oke, Bu Ani Fitri, monggo Bu Ani Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk Bu Nini paparannya tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, sehingga setidaknya sedikit banyak memang menambah wawasan bagi kami untuk menerapkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Kemudian dalam konsep inti modul budaya positif, salah satunya itu kan ada bagian keyakinan kelas. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, gitu. Jadi ini pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua silakan Pak Miftahul Huda. Ya, diulang sekilas nggak apa-apa dari pertanyaan. Terima kasih. Sekedar share saja untuk Bu Nini sebagai pemateri hari ini. Ya, agak bangga juga. Terima kasih atas materi yang diberikan. Tapi juga saya ikut senang dan ikut terharu juga karena yang disampaikan oleh Bu Nini itu alhamdulillah sudah saya praktekkan. Karena kebetulan di materi IPA itu memang ada metode ilmiah yang diterapkan kepada siswa, dan di situ anak-anak memang dari awal saya ajak menerapkan sikap ilmiah itu. Dan kebetulan tadi ketika saya memperoleh materi dari Bu Nini yang manajerial, kok cocok sekali begitu. Artinya anak-anak ketika ada yang saya lihat ada yang terlambat, ada yang tidak bawa buku paket, ada yang nggak nulis, ada yang ngomong sendiri dengan temannya, itu malah justru saya ajak anak-anak itu
untuk menemukan masalahnya pribadi, masalahnya sendiri, sehingga muncul. Jadi di GF, saya sediakan GF-nya itu ya lucu juga gitu, karena mereka ada yang berangkat kesiangan, masuk terlambat, ngobrol sendiri dengan teman, itu juga mereka tuh nyaman menyampaikan nulis itu. Terus kemudian lalu data atau keterangan, kenapa kamu ngomong sendiri, nggak bawa buku, nggak bawa pen, mereka jauh sendiri. Kemudian yang terlambat bangun kesiangan, kemudian mereka melakukan hipotesis karena di langkah metode ilmiah itu. Lah kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Bangun kesiangan Pak, lah kenapa gitu? Karena tidurnya kemalaman, kadang Pak, ada yang jawab begitu. Artinya mereka kemudian menemukan sendiri, lalu eksperimen. Eksperimennya supaya enggak begitu, bagaimana? Yang menulis terlambat, saya tidur lebih awal. Kemudian yang lainnya juga menemukan solusinya. Akhirnya alhamdulillah mayoritas dari mereka semakin lama dari praktek menyampaikan masalah itu melalui metode ilmiah, mereka menemukan sendiri, dan itu kemudian menguji kesimpulannya berkali-kali sampai akhirnya semula terlambat, hampir terlambat, kemudian tidak terlambat, dan mereka bisa senyum-senyum sendiri, dan mereka tidak tersinggung, artinya tidak merasa terbebani oleh gurunya, tidak merasa malu dengan temannya, justru mereka berlomba-lomba menemukan masalahnya sendiri. Demikian, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari Bu Ani Fitri tadi untuk memberikan penjelasan prosedur tentang penyusunan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua dari Pak Miftahul Huda tadi menyampaikan bagaimana prosedur untuk penyelesaian anak yang bermasalah kesalahan dengan prosedur ilmiah. Kebetulan bukan guru IPA gitu. Memang untuk yang pertama saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Ani. Apa prosedur atau bagaimana prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas? Tadi mungkin sedikit sudah saya sampaikan, yaitu bahwa tahap pembentukan keyakinan kelas bisa dimulai dari kegiatan curah pendapat terlebih dahulu mungkin ya. Jadi kita pada saat di kelas melakukan curah pendapat kepada anak-anak bahwa kegiatan hari ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah sebelum sampai ke membuat keyakinan kelas, kita bisa melakukan curah pendapat dengan anak-anak. Kita di kelas sudah punya peraturan. Mari dari peraturan itu kita coba bentuk menjadi satu keyakinan kelas dengan mengubah peraturan-peraturan kelas yang kalimatnya mungkin lebih konkret ini menjadi lebih abstrak, artinya lebih umum. Ya, jadi misalkan datang tidak terlambat, nah itu nanti kita bisa ubah menjadi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Ya. Kemudian ketika misalkan meminjam harus mengembalikan, itu kan merupakan satu peraturan kelas misalkan. Nah itu bisa kita ubah menjadi bentuk keyakinan kelas, yaitu adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atau menghargai barang milik orang lain. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang nanti bisa disusun menjadi satu keyakinan kelas. Jadi setelah melakukan kegiatan curah pendapat, kita tulis apa yang bisa perlu anak-anak tersebut mungkin di poster yang sudah dipasang di depan kelas. Biarkan semua yang disampaikan oleh anak itu kita terima, kita tampung, kemudian dituliskan di depan. Setelah itu bersama anak-anak juga kita yang buat ataupun juga berubah atau diubah menjadi satu keyakinan kelas. Mana dari curah pendapat tadi yang sudah disampaikan, peraturan-peraturan atau kalimat-kalimat mana yang masih bersifat konkret, nanti kita ubah ke kalimat yang bersifat abstrak yang memang itu bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah setelah keyakinan kelas kita sepakati, ya kita tulis di tersendiri di kertas besar, ya. Kemudian setelah kita tulis, anak-anak diminta untuk bisa menyepakati semuanya tadi dengan membutuhkan tanda tangan. Jadi tanda tangan dari anak yang sudah menyepakati keyakinan kelas yang dibentuk, dimintakan anak untuk menandatangani di kertas yang sudah disediakan. Setelah itu keyakinan kelas itu nanti setiap periodik bisa ditinjau ulang juga. Bisa ditinjau ulang mana yang mungkin perlu ditambahkan, mana yang mungkin perlu diperbaiki, seperti itu. Nah setelah dilakukan tinjau ulang secara periodik, kemudian keyakinan kelas tadi yang sudah tertulis di lembar kertas tersendiri atau mungkin poster besar nanti bisa ditempel di depan kelas boleh, atau di tempat yang memang anak-anak itu menginginkan, supaya nanti bisa selalu anak itu melihat bahwa apakah yang sudah dilakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Ya. Itu mungkin Bu Ani tentang tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam proses pembentukan keyakinan kelas.
ternyata ditanya, kenapa kok sampai tidur terus? Kenapa kok sampai terlambat misalnya? Ternyata ada itu kemalaman, atau begadang, atau mungkin nonton bola, atau bahkan mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak terkait dengan sekolah ini. Sehingga sampai akhirnya Pak Amin juga sudah menanyakan keyakinannya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sudah benar tidak? Terus apa yang kamu lakukan ketika untuk memperbaiki itu? Supaya besok tidak terlambat lagi atau supaya besok tidak tidur di kelas lagi, apa yang kamu lakukan? Jadi Bapak kami juga sudah menanyakan kepada anak tersebut, saya besok tidak ada lagi bekerja Pak, saya tidak ada lagi nonton bola sampai malam Pak, misalkan seperti itu. Itu sudah melakukan 3 tahapan restitusi dari seorang guru atau pendidik kepada anak didik ketika menjumpai suatu permasalahan yang ada di kelasnya. Jadi terima kasih. Saya yakin tidak hanya Pak Amir, Bapak Ibu yang lain juga mungkin semuanya sudah pernah melakukan tahapan restitusi. Hanya saja mungkin saat itu tidak tahu ternyata ini ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi terima kasih Pak Amir. Yang ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Luar biasa itu di banyak hal tadi yang kita dapatkan di pertemuan ini yang selalu banyak memberikan manfaat untuk paling tidak bekal kita di kelas biar anak bisa semakin tertib, semakin disiplin, dan kerja kita atau tugas kita untuk pembelajaran yang berpihak pada guru betul-betul bisa terrealisasikan. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, saya beri kesempatan barangkali 1 atau 2 lagi. Bukan sih, bukan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya tidak akan bertanya ataupun yang lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Lini dan juga tim dari guru-guru penggerak yang luar biasa, Pak Faiz, Bu Anis dan Bu Lini. Dan apa yang disampaikan Bu Lini pada siang hari ini luar biasa, membuka mata kita bersama. Bahkan mungkin saya bisa menyimpulkan kalau saya berkata begini, mungkin di kelas itu sudah tidak perlu ada tata tertib, tapi yang lebih penting adalah komitmen. Mungkin seperti itu. Jadi semua pembelajaran itu berpihak pada anak, dan anak akan menjadi generasi penerus yang bermental baja, tidak mundur, dan tidak akan terjadi pembulian, perundungan dan lain-lain. Dan insya Allah ke depan akan menjadi seorang pemimpin bangsa yang akan mampu membawa bangsa negara ini lebih maju lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Lini, Pak Faiz dan Bu Anis, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir saya usul sedikit program, karena besok lagi masih ada acara. Bagaimana kalau diajukan? Yang tadi Bapak Ibu setuju apa tadi? Sehingga nanti kita pulangnya lebih awal. Nanti terima kasih. Terima kasih. Apresiasi yang berbunyi dan penting untuk berkomunikasi dan sukses yang kami. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah setelah luar biasa dari Bu Kaji pada siang hari ini kita belajar banyak hal. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bisa melewati tahapan pertama di diseminasi yang insya Allah disambung pada tahap kedua dan ketiga hari Rabu. Mudah-mudahan kita tetap semangat Bapak Ibu, dan kami semua sekali lagi, saya, Bu Anis, Bu Lini, itu tahap belajar dan berbagi barangkali hal-hal positif yang kami dapatkan nanti kita bersama-sama dipraktekkan begitu. Gitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon terima kasih sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kebaikan dan kesediaan Bapak Ibu di hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kita, terdidik dan dijadikan sebagai amal soleh bagi kita. Amin. Amin. Aplaus untuk kita semua untuk hari ini. Saya kira cukup acara rangkaian kegiatan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya dengarkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurul dari kelas 9B. Tanggapan saya terkait dengan keyakinan kelas yang dibuat, saya sangat senang sekali dengan kegiatan membuat keyakinan bersama pemilih. Dengan keyakinan yang sudah dibuat dari kesepakatan-kesepakatan di kelas secara bersama-sama, memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan dan luar biasa bagi saya. Karena keyakinan kelas yang dibuat dan dilakukan oleh seluruh anggota kelas menjadikan kelas lebih nyaman dan tertib. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.